Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget. Hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan online untuk ngeliatin berapa sih harga properti di Swedia atau terutama di kota Stockholm. Kira-kira gaji kita yang 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu cukup nggak sih untuk beli rumah? Jadi salah satu kegiatan orang Swedia kalau misalnya lagi santai, lagi nganggur adalah melihat website ini, yaitu salah satu website yang populer di Swedia di mana orang-orang suka ngecek-ngecekin harga properti. Ini namanya adalah Hemnet.se. Jadi di website ini orang-orang tuh bisa ngelihat properti-properti mana aja yang lagi keluar, lagi dijual, atau yang akan keluar juga bisa dilihat di website ini. Jadi kita buka nih Hemnet.se. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kan kita biasanya ngelihat properti itu di mana sih? OLX gitu kan, di mana lagi? Aku ingatnya cuma OLX atau mungkin di agen-agen properti, websitenya agen-agen properti gitu. Tapi kalau di Swedia itu Hemnet ini kayak jadi kumpulan, jadi satu kayak pusat dari semua agen-agen properti yang ada di Swedia. Ini dia adalah website Hemnet. Jadi di sini kalian bisa lihat properti apa yang mau kalian beli gitu, atau yang mungkin kalian mau lihat-lihat aja, window shopping gitu. Di sini ada villa. Villa itu adalah rumah yang ada halamannya gitu. Terus di sini ada roadhouse. Roadhouse itu rumah juga, tapi dia bukan berdiri sendiri, tapi berdiri bersebelahan dengan rumah-rumah lain yang juga ada halamannya gitu. Tapi dia tetanggaan dan dempetan gitu loh rumahnya sama tetangganya. Terus ada namanya Lagenheter. Lagenheter itu adalah apartemen. Apartemen ini adalah salah satu properti yang pada umumnya ditempati oleh orang Swedia, terutama di Stockholm. Karena kalau misalnya di Indonesia, apartemen itu adalah barang mewah gitu ya kalau orang punya apartemen. Tapi kalau di Swedia, apartemen tuh justru orang yang kere-kere gitu ya punya apartemen. Maksudnya mereka nggak mampu untuk beli rumah gitu, karena rumah harganya mahal. Terus selain itu di sini ada Fritidsbonden. Fritidsbonden itu artinya adalah rumah yang selain rumah tinggal. Misalnya kalian mau beli rumah untuk main ski gitu, atau rumah untuk liburan musim panas. Nah, itu termasuk dengan Fritidsbonden. Terus ada namanya tomter. Tomter itu adalah tanah. Jadi tanah doang. Terus Gordar og Skugar itu kayaknya rumah di dalam hutan kali ya. Nggak ngerti aku malah. Coba nanti kita lihat ya di sini. Terus Ofriga itu adalah yang lain-lain. Oke, kita cek dulu di sini dengan menggunakan semua tipe. Tapi untuk di Stockholm kita lihat ya. Karena kita tinggalnya di Stockholm, jadi kita cek-cek harga yang ada di Stockholm. Karena Stockholm itu salah satu kota besar di Eropa dan termasuk apa ya? Harga properti di Stockholm itu termasuk yang gak masuk akal gitu. Kayak kebangetan. Yuk kita lihat, aku mau ngeliatin semahal apa sih harga rumah atau harga properti yang ada di Stockholm. Ini nih Swedia nih, yang dikasih titik-titik apa namanya, dikasih batasan kayak gini nih. Bukan Swedia deng, ini Stockholm. Nah, ini wilayah Stockholm. Terus untuk pusat kotanya sendiri ada di sini. Nah, di sini adalah area-area pusat kota di Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen, Stockholm, Hornstull. Nah, kalau aku ini tinggalnya agak di pinggir, yaitu di sini nih, di sekitar sini. Kita lihat nih di tengah kota berapa sih harga apartemen, misalnya nih di kawasan yang paling terkenal sebagai kawasan yang elite
di Swedia, di Östermalm. Kita lihat 36 meter persegi, harganya 4.495.000. Lumayan, gaji sebulan kita cukup kan buat beli rumah di sini. Tapi sayangnya ini bukan rupiah. Jadi ini kalau dirupiahkan, yuk kita lihat yuk rumahnya dulu. Kita lihat rumahnya dulu kayak apa sih? Ya ampun, bukan rumah ini, apartemen maksud aku. Jadi di sini nih Östermalm. Jadi kayak gini nih modelnya kalau orang Swedia kalau ngejual rumah, dia akan difoto, terus akan kadang-kadang mereka akan menyewa barang-barang atau furniture yang bagus untuk di fotonya lebih bagus, dan nanti harganya akan jadi lebih bagus lagi, tapi biayanya juga lebih lagi gitu karena kita harus sewa, harus mindahin barang segala macam. Nah, di sini nih kita lihat ini sekecil-kecilnya yaitu 36 meter persegi. Itu two-room. Two-room itu maksudnya adalah satu kamar dan satu dapur. Jadi dapur itu dihitung sebagai satu ruangan. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Ya. Terus kita lihat nih, kayak apa tuh rumah. Lucu banget kan? Ini benar-benar kayak apartemen mini yang ada di Jakarta gitu kan. Tuh, cantik kan? Karena lagi dijual. Kalau misalnya dijual, mereka pasti akan penampilannya bagus-bagus gini. Jadi, harga di sini adalah 4.495.000. Ini adalah harga pembukaan. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia, oke, kita buka harga misalnya 400 juta gitu. Terus ditawar, itu bukan ditawar lebih tinggi, tapi ditawar lebih murah. Boleh nggak 350 juta? Atau boleh nggak 300 juta? Atau sadis banget ya 300 juta, nawarnya 100 juta. Ya kalau pokoknya di bawah biasanya nawarnya kan. Tapi kalau di sini ini hanya harga pembukaan. Dan biasanya itu kita bisa lihat dari sejarah histori dari properti-properti yang dijual di lokasi yang sama di sini nih. Prisutveckling. Jadi ada perkembangan harga di Östermalm selama 12 bulan terakhir, yaitu adalah rata-rata sebesar plus 7,6%, yaitu dari harga tadi itu berarti rata-rata naik sampai 7,6%. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kita lihat di sini, 4.495.000 itu kalau misalnya naik jadi berapa tuh? Bodoh kan? Naik jadi 7% aja, naik 7% ya. Kalkulator online. Naik 7% aja gitu kita hitung ya. Jadinya 4,8. Ini termasuk kecil. Biasanya kalau kawasan-kawasan tinggi kayak gini yang bagus gini, apalagi penampilan dari ininya, layoutnya segala macem ini cantik gini, biasanya harganya bisa naik sampai 10%, 20% bahkan. Kalau di sini kita itu minimalnya naik 7% sesuai rata-rata, itu jadi 4,8 juta. Masih cukup kan gajinya sebulan? Tapi sayangnya ini adalah mata uang kroner, jadi kalian harus kalikan. Oke, kita kalikan seminimal aja 1.600 ya rupiah. Berapa? Ya bener, aku sampai nggak bisa ngelihat titiknya kemana gitu. Astaga. Jadi ini harganya adalah 7,6 miliar untuk semini-mininya apartemen tempat tinggal. Gila nggak sih? Oke, kita lihat cek-cek yang lainnya. Oke, kita lihat, anggap aja di sini. Ini lucu nih. Oke, 59 meter persegi, harganya 6,350 juta. 6.350.000 kroner atau sekitar 10 juta. 6,3. Ya elah, harus dikalikan lagi. Kalau seandainya dia naik sampai 10%, berarti harganya jadi 6,9. Kalau di Indonesia kan rumah kalau misalnya tua itu akan jadi mahal. Bukan, akan jadi murah karena nilai penyusutannya udah habis gitu kan.
Tapi kalau di sini rumah-rumah di Stockholm terutama itu rumah-rumah tua semuanya. Rumah-rumah yang bener-bener ada yang tahun 18 sekian, ada yang tahun, kalau tengah-tengah kota itu biasanya masih tahun 18-an nih. Kita bisa lihat di sini. Ini dibangun di tahun 1888. Kan tua banget, tapi harganya 11 miliar. Kalau di Indonesia nggak mungkin nih. Bangunan tahun 1888 ini masih dijual dengan harga 11 miliar. Udah dirubuhin yang ada, ya kan? Terus, yang jadi perhatian juga selain itu, di Swedia, selain kamu membeli, misalnya kamu beli apartemen atau mungkin rumah atau apa aja, itu selain kalian membeli rumah dan memiliki rumah itu, kalian juga tetap harus membayar biaya bulanan yang biasa disebut dengan avgiftskostnad. Nih, avgiftskostnad ini adalah 2021 kroner atau kurang lebih 3 juta. Ini adalah biaya-biaya kayak biaya maintenance gitu loh, biaya maintenance gedung. Kalau misalnya di apartemen tuh biaya kayak biaya maintenance gedung. Biasanya kalau di Indonesia itu apartemen kan dikelola sama ada pengelola gedungnya gitu. Kalau di Swedia itu ada yang dikelola sama pengelola gedung, misal atau perusahaan tersendiri. Ada juga yang dikelola mandiri, yaitu misalnya kayak apartemen ini dimiliki ada 12 orang gitu. Jadi untuk keuangannya itu dikelola oleh 12 orang itu. Jadi nanti ada yang jadi bendahara, ada yang jadi ketuanya kayak gitu. Jadi mereka harus ngurus keuangannya setiap bulan gitu. Ya, di sini suamiku yang jadi bendaharanya gitu. Kayak tambah nambahin kerjaan aja, mana nggak digaji kalau misalnya untuk ngurusin kayak gini. Biasanya gajinya cuman kayak dapet makan malam aja gitu loh, makan malam setiap cuman 1 tahun sekali itu pun. Jadi bayarannya ya cuman dinner once a year gitu. Jadi nggak terus sekian gitu. Kenapa harus dibayar setiap bulan? Karena even ini adalah misalnya apartemen kita gitu. Terus gedung ini juga punya pengelolaan uang sendiri. Dan gedung ini bisa pinjem lagi ke bank. Bentar. Aku mau ngejelasinnya bingung. Jadi misalnya kita punya apartemen nih. Kita punya apartemen itu kan pinjem ke bank. Jadi kita pinjem ke bank untuk beli apartemen ini. Selain itu, gedung ini yang isinya 12 apartemen, itu mereka juga punya pengelolaan uang sendiri, di mana mereka juga bisa pinjam uang ke bank. Jadi aku bingung, double financing dong ya. Cuman ya itu yang berlaku di sini gitu. Rumah pun bisa mereka untuk pinjam uang ke bank untuk kayak renovasi atap, untuk renovasi bangunannya, kayak gitu mereka bisa pinjam. Jadi di sini makanya pengaruh dari ongkos bulanannya. Jadi kalau misalnya mereka punya pinjaman yang gede atau pengelolaan keuangan yang nggak bagus, maka avgift ini bisa tinggi, bisa juga rendah gitu. Tergantung dari pengelolaan keuangannya. Nah, kita lihat yang satu lagi ini berapa avgiftnya. Nah, di sini kecil banget, 674 kroner. Kadang-kadang ini termasuk dengan listrik, kadang-kadang termasuk juga internet, atau kadang internet juga sendiri lagi. Nah, kalau driftskostnad itu adalah biaya tahunannya juga ada lagi sendiri. Ini tahunannya juga termasuk kecil karena cuma 5.000 kroner per tahun. Sedangkan di sini 7.700 kroner per tahun. Selain itu, di sini kita juga bisa lihat berapa nilai dari pengelolaan keuangannya. Atau foreningen itu apa sih? Asosiasi. Dan di sini bedanya juga di sini, setiap dari renovasi yang terjadi di apartemen atau di bangunannya itu tercatat. Jadi kita nggak bisa nih ngarang-ngarang. Misalnya kita udah bikin RAB gitu, kadang-kadang kalau misalnya orang ngajuin di bank di Indonesia, itu kan biasanya oke, ini RAB dari pembangunan sekian. Kadang-kadang di markup karena kan nggak terdaftar gitu. Kadang-kadang nggak ada IMB-nya, terus nggak jelas RAB-nya. Terus nanti mereka cuma bisa ngasih tahu
kapan nih direnovasi? Oh, direnovasi tahun 2020 misalnya, tapi nggak ada dokumentasinya. Nggak bisa. Kalau di sini tuh semuanya harus ada dokumentasinya. Berapa rencana anggaran biayanya, berapa apa aja yang direnovasi, misalnya jendela direnovasi, diganti jendela yang baru, plat untuk menghangatkan itu diganti. Nah, itu tuh semuanya tercatat di sini. Nah, di sini pengaruh dari nilainya. Jadi A plus ini adalah termasuk bagus. Kalau A++ itu bagus banget. Coba kita lihat yang tadi ini A++, oh enggak, ini masih A+ loh. Kalau misalnya B itu ya agak kurang, terus kalau C itu rendah nilainya. Jadi kalian bisa lihat di situ nanti siapa tahu kan Anda mau beli. Terus juga kalau di sini ada mungkin pembangunan apartemen yang baru, cuman harganya gila selangit karena ya bangunan baru ya kan. Itu harganya lebih jahanam lagi. Yuk kita lihat, di sini ada rumah nih. Ini agak ke pinggir gini ada rumah. Tuh rumah itu yang ijo-ijo gini nih. Ini ada rumah, nih rumah. Oke, kita lihat rumah di lokasi yang paling terkenal sebagai kemahalannya, yaitu Lidingö. Lidingö ini adalah lokasi di mana Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm berada. Jadi ini di kawasan-kawasan elitenya di Swedia. Tapi nggak ada rumah yang lagi keluar nih. Yuk kita lihat apartemen aja ya kan. Oh, ini 112 meter persegi. Kita lihat. Harganya 7,795. Jadi opening price itu 12 miliar rupiah. Itu baru opening price. Biasanya kalau Lidingö gini bisa sampai naiknya bisa sampai 15%. Kita lihat rumahnya kayak apa sih. Ini lumayan gede loh, 111. Temen aku katanya dia kalah di Lidingö berapa kali karena harganya naik menggila gitu sampai 20%. Kalau misalnya ini 12 miliar, berarti dia bisa naik sampai 14-15 miliar. Oh my God. Ini apartemen loh ya. Please, ini 112 meter persegi, ini untuk kelas apartemen. Tuh, dia 2 lantai sini. Lucu sih ya. Andaikan aja ini rupiah kan ya aku beli langsung. Kayalan babu. Kita lihat tuh di agak-agak geser dikit aja nih. Nah, di sini nih ada nih di Lidingö ada satu nih rumah dijual. Kita cek. Wow, tuh ini di sini. Ini nih roadhouse termasuknya ya. Karena dia dempetan sama rumah lain, itu biasanya disebut dengan roadhouse. Nah, kita lihat nih. Tuh, cakep kan? Ini termasuk bangunan lama karena bisa dilihat dari warna catnya. Catnya jadul. Terus ini jelas juga ini bangunan lama. Oke, kita buktikan. Oh ya. Nggak terlalu lama sih. Ini 1979 tahunnya. Di sini harganya 9.950 atau ini opening price 16 miliar rupiah untuk rumah 126 meter persegi 4 kamar. Rumah kalian berapa di kampung? Harganya berapa? Itu buat DP aja nggak cukup. Jadi kalau DP di sini itu minimal 10%. Kalau dulu bisa 15%, bahkan ada sampai yang nggak pakai DP segala karena yang memudahkan orang untuk punya properti, punya tempat tinggal. Tapi kalau nggak punya DP berarti kan orang utangnya jadi banyak gitu loh. Jadi akhirnya pemerintah memutuskan untuk 15%, tapi tahun ini jadi 10%. Jadi kalau Anda mungkin punya berapa ini? Kalau misalnya 16 miliar, apakah Anda punya 1,6 miliar? Silahkan beli rumah di sini. Dan di sini untuk kepemilikan properti itu nggak kayak di Indonesia yang harus warga negara Indonesia. Di sini warga negara dari negara lain itu bisa memiliki asalkan punya person ID. Jadi walaupun bukan warga negara Swedia, tapi kamu adalah penduduk di sini, kamu bisa membeli properti di sini. Kalau di Indonesia kan nggak boleh ya, harus warga negara Indonesia. Tapi tetap aja banyak bule-bule yang punya
tanah kita atau bahkan pulau, karena biasanya mereka pakai nama perusahaan, pakai PT gitu untuk beli tanah, pakai PT untuk beli rumah gitu. Atau mungkin selain pakai nama perusahaan, biasanya bule-bule itu pinjem KTP warga setempat. Dia cuma dikasih 1 juta, 2 juta dipinjemin KTP, punya rumah, sebenarnya dia tanah gede tapi dia nggak ngerti apa-apa gitu. Itu sering banget terjadi. Nah, tapi kalau di sini semua orang bisa memiliki properti walaupun bukan warga negara Swedia. Jadi kalau Anda mungkin punya uang dan pengen menanamkan, mungkin pengen berinvestasi di sini, silahkan kontak Mbak Ngat. Mbak Ngat penduduk di sini, jadi Mbak Ngat bisa beli properti di sini. Nanti kita aturlah itu surat menyurat di bawah tangan untuk masalah biayanya. Ya elah, malah totolan. Terus, apalagi yang bisa kita lihat dari sini? Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, orang kalau misalnya mau beli properti itu akan memikirkan commutingnya gitu. Jadi mereka itu kerja di mana, mereka akan memikirkan di sini. Coba kita ngecek ya. Kita misalnya kita mau ke kantornya suami. Ke kantornya suami. Oh, di sini kalau misalnya kita beli rumah ini berarti kita tuh 41 menit naik mobil. Kalau misalnya naik kereta 1 jam 35 menit. Kalau jalan 9 jam. Siapa yang mau jalan kerja 9 jam dari rumah? Di sini berarti termasuk terlalu panjang gitu. Jadi nggak mungkin kita beli di situ. Jadi makanya kita nggak beli di situ. Ya kali, karena nggak mampu juga sih sebenarnya. Di sini kita bisa lihat juga kita lihat lagi deh yang lainnya. Oke, misalnya kita agak-agak ke pinggir gitu ya, kayak tempat kita tinggal nih. Kita tinggal nih agak di pinggir di sini nih. Ada rumah satu nih. Tuh. Cakep banget rumahnya. Tuh di sini kita bisa lihat rumahnya. Oh wow, tapi aku nggak suka rumah sih karena terlalu besar. Dan tahu nggak sih, kalau orang-orang muda di Stockholm itu mereka lebih memilih untuk tinggal di apartemen karena mereka adalah usia-usia produktif. Menurut mereka ya, ini berdasarkan dari interview ke mereka yang interview aku ke mereka yang mereka yang kerja di kota biasanya lebih memilih untuk tinggal di apartemen karena mereka nggak ada waktu buat ngurusin halaman gede gitu. Jadi kalau punya villa, ini namanya villa ya. Nah, ini Bostadshipnya itu atau tipe tempat tinggalnya adalah villa. Jadi villa itu adalah rumah sendiri yang ada halamannya. Nah, orang Stockholm itu nggak suka tinggal di villa karena mereka itu harus ngurusin halamannya, harus ngurusin banyak lah, terlalu besar gitu. Mereka nggak ada waktu untuk ngurusin semua itu karena di sini juga ada 4 musim. Jadi setiap musim itu kita harus bersih-bersih. Misalnya nanti musim gugur, bayangin tanaman-tanaman pada busuk, pada ini. Kalau halamannya gede, kapan mereka ngerjainnya? Kadang mereka berangkat itu aja jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, terus nanti masih olahraga, masih ngurus anak, nanti terus weekend itu maunya juga menghabiskan waktu dengan keluarga. Ingat, orang Swedia suka life balance gitu. Jadi mereka nggak mau menghabiskan waktu untuk yang ya ngurus-ngurus rumah gitu loh. Biasanya yang punya villa gitu, mereka adalah lebih orang-orang yang pensiunan gitu. Tapi nggak semua juga, cuman ya orang yang kerja di Stockholm sendiri, mereka lebih milih untuk tinggal di apartemen. Kecuali dia mungkin udah punya 3 anak gitu, atau 4 anak gitu, mereka akan mulai mempertimbangkan untuk mempunyai villa atau rumah yang lebih besar karena mereka butuh halaman untuk mungkin anak-anaknya main gitu. Tapi kalau misalnya di usia-usia yang muda, mereka akan lebih memilih untuk tinggal di apartemen karena lebih simple. Aku sendiri juga lebih suka tinggal di apartemen.
Tapi setelah punya anak, aku lebih mikir lagi, gila ya apartemen tuh kecil banget, aku butuh tempat yang lebih besar. Tapi nggak rumah juga, kayak rumah tuh belum gitu loh. Minimal anaknya bisa lari-lari gitu, bisa sepedaan di dalam rumah gitu kan. Secara kalau di luar dingin, jadi kayak gitulah. Jadi itulah dia pertimbangan-pertimbangannya. Yuk kita lihat lagi di sini, tuh rumahnya, cakep banget ya, ya kan. Harganya kalian udah bisa lihat di sini. Tuh harganya adalah 21.099.500. Piato mocone 21.995.000 kroner, atau dirupiahkan lebih dari 30 miliar rupiah. Itu baru harga pembukaan. Jadi ini bisa naik sampai dengan berapa? 40-an miliar rupiah. Di Indonesia 40 miliar bisa bangun hotel, say. Tuh bikin perumahan tuh juga udah bisa. Anda cuma bisa dapat beli rumah di sini. Hotelnya rubuh sudah. Tuh cakep ya rumahnya, ya ampun, lucu banget sih. Nah, gila ya, lucu sih, tapi not my favorite. Jadi kita lihat, kita lihat Alvik. Ini di deket-deket rumah kita nih. Kita lihat yang paling deket nih. Wow, cakep ini, 42. Kita tinggalnya sekarang ini di 43 atau 47 ya, 43 meter persegi. Tapi nggak segini harganya. Ini karena dia kayak di styling gitu loh, jadi cakep. Tuh, ini juga rumah tua nih. Harganya dimulai dengan 3.450.000 kroner atau 5 miliar. Rumah atau apartemen 2 room. Oh my gosh, 42 meter persegi. Di sini off-nya murah sekali, 163 kroner per bulan. Gila. Tapi kadang-kadang ya murah kayak gini, terus nanti biaya internetnya beda, terus nanti belum biaya parkir. Ada yang termasuk biaya parkir, ada yang enggak. Terus mungkin ini juga belum termasuk biaya listrik, kayak gitu-gitu. I don't know. So, itu dia hasil kita. Bentar, kita lihat nih. Kita lihat harga rumah di luar Stockholm. Apakah segila itu? Kita lihat yang agak-agak jauh banget gitu ya. Misalnya nih agak-agak pinggir banget nih. Oke. Kalau kita misalnya ngedeketin ini deh, ngedeketin Scania, kita ngedeketin kantornya Scania tuh. Beda banget ya kan. Di sini 74 meter persegi, 4 kamar, itu harganya 1.595.000 kroner atau sekitar 2,2 miliar. Itu bisa dapat 74,5 meter persegi dan 4 kamar. Gila, di Stockholm itu mana dapat segini. Ini cuma dapat 2 room. Nggak ada kayaknya yang harga 1,5 kayak gini. Even mungkin 2 room di Stockholm. Tuh kita lihat nih. Cakep kan? Tuh. Cuman, cakep kan? Nah, kalau cakep banget. Manis banget. Tuh, ada bathtubnya. Tuh. Tapi kita lihat di sini, tuh 7 menit aja dia kalau misalnya mau ke kantor di Scania. Kok jadi lama ya? Kayaknya udah deket Södertälje, tapi kok, coba kita lihat lagi di agak-agak. Tuh, Södertälje tuh mana sih? Ini deh. Södertälje tuh ini loh.
Nah, ini kira-kira sama nggak nih? Oh, Bottegen for Visioning. Jadi di sini juga kadang-kadang ada yang mau keluar itu ditampilkan juga di sini, coming up gitu, coming soon gitulah. Misalnya akan dijual. Tapi kadang-kadang sebelum dijual pun akan udah laku duluan gitu. Makanya dia langsung muncul Bottegen for Visioning, artinya adalah dia sudah laku sebelum di open house, sebelum open house. Terus kita lihat nih, 51 meter persegi nih, 2 kamar, 2 kamar tuh, gila. 1,4 atau sekitar ya 2,2 miliar. Itu dia harga-harga properti di Swedia. Nanti aku ceritain gimana sih proses jual beli di Swedia. Walaupun kamu beli di sini itu tidak mudah, kawan. Anda bisa patah hati, menangis berkali-kali, bersedih, terus putus asa kadang-kadang. Kalau Anda nggak punya duit pastinya. Kalau punya duit ya aman aja gini ya kan. Tapi kalau duitnya terbatas ya gimana? Putus asa, menangis karena kalian kalah dari lelang itu. Nanti aku ceritain di episode berikutnya. Makanya jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga ditonton video yang lainnya, ada di sini dan di sini. Bye bye.